Begitu mobilnya laku, dia dapat bagian. Mobil laku 300 juta kata Yusuf Mansur. Dia kebagian itu 5%. Oh kan gitu. 15 juta. Begitu dengar mobilnya laku, teman-temannya nitip semua, akhirnya punya mobil showroom di pinggir jalan. Modal 100 juta. Ajib nggak? Ajib nggak? Jadi Habib ini mencoba lagi gitu. Jadi, buat tim cerita juga ya? Dia buatin cerita baru. Oh, cerita baru ya kayak tadi itu. Dia bisa memadamkan api neraka. Sudah itu, Ada yang bikin rantai api dari langit. api dari langit. Ada Habib punya anak 13. 13-13-nya wali. Terbang. Bisa bawa emas dari langit. Bisa sampai jebol itu. Alah, itu ada yang percaya, ya ada. Ada. Tapi kalau mau belajar agama ya cerita bullshit itu. Hoak gitu. Hoak itu orang nggak paham ya, bullshit. Kalau memang bisa bawa emas di langit, ngapain dia ceramah-ceramah lagi? Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, kali ini saya ketemu dengan Pak Ustadz Tabrani. Dan kita ini sekarang lagi lama ya tentang hurufat para habaib. Nah, saya cuma sedang berpikir Pak Ustadz, apakah ini ada kaitannya dengan Yusuf Mansur? Karena yang suka cerita hurufat kan Yusuf Mansur ya. Nah, di sini ada cerita, ini sebagai sampel ya, ini ada cerita hurufat ya dari ya anggap aja Habib ya. Saya banyak sekali Habib yang ini ya. Ya kita lihat ya di sini teman-teman. Sini aku tahu hingga ini keturunan Nabi Habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali indah. Habib mundur. Hati-hatilah yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, Allah yang sangat kuat. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Lihat bagaimanakah ketawaduan, kesungguh-sungguhan, kekhususiaan, itu semua didapatkan dengan mujahadah, dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Anda cerna. Oke, itu Pak Ustadz. Bayangin aja seolah-olah Allah itu mudah disuruh gitu loh Pak. Udah disuruh sama dia. Ini cerita tentang, ini kan bukan cuma hurufat sebenarnya, hoak gitulah. Tanggung amat gitu hurufat aja. Ini hoak udah pasti pembodohan gitu ya. Nah, Cerita syirik juga ke hukum agama. Iya. Dan yang jadi parahnya ini, setelah acara-acara kayak gini, mereka itu suka jual-jual barang gitu loh. Jadi saya pikir, tapi lebih jago Yusuf Mansur. Dia nggak jual barang, jual cerita, dapat uang dari sedekah ngumpulin. Nah, menurut Pak Ustadz gimana ini? Oke, terima kasih. Memang dalam kita lihat dalam beberapa tahun ini kan era keterbukaan ya. Ya, keterbukaan. Di medsos orang bisa bicara apa saja gitu. Nah, Habib ini tadinya kan dia bergerak di pedesaan gitu kan. Iya, dulu jualan pewangi dulu, parfum kayak gitu dulu. Dulu jualan itu misalnya parfum, terus nanti jualan tasbih, naik nanti jualan apa ini sorban Habib, ya kan? Tongkat.
sampai nanti tuh ya hal-hal yang nggak bisa kita bayangkan. Misalnya jualan sisa Habib, air minum gitu kan. Iya. Air minum Habib, sisa kue Habib, sisa apa lagi gitu. Itu dijual. Tapi itu ternyata Habib ini dari sisi apa nih kalkulasi materi itu kalah semua oleh Sumansur. Iya, iya. Habib kan nggak ada punya duit yang usaha-usaha yang maksudnya yang ceramah-ceramah gitu ya. Iya. Yang duitnya triliunan ke Sumansur kan nggak dengar kita. Iya. Iya kan? Iya. Nggak dengar kita. Kalau Sumansur bisa dia bilang ini untuk pergi ke surga minimal nyumbang 1 juta gitu. Nanti diganti Alphard. Di Cita Sumansur nggak jual-jualan kayak gitu. Iya. Nah jadi Yusuf Mansur kalau nggak ikut Pytren, paling nggak ikut nggak masuk Python surga. nggak masuk surga, kafir, bodoh gitu kan. Dia juga akhirnya terjatuh di dalam kapal kebodohan gitu, atau kekufuran yang dia ceritakan sendiri. Jadi Habib rupanya gini, lihat, sialan nih kira-kira gitu kan. Iya. Kok kalah kita ini gitu. Dia kalah dari udah segi pakai modal. nggak pakai modalnya ya cuap-cuap gitu Isu Mansur, nggak pakai dalil, nggak pakai ayat, apalagi hadis. Modalnya cuma muka tembok aja. Muka tembok, ya kan? Yeah. Lu kata apa kek? Bilang gue penipu, iya dah, gitu aja dia. Lu bilang gue pembohong, iya dah. Kalau ada yang nyerang nggak usah ditanggapin, penting duitnya masuk, kan itu aja dia. Iya. Nah Habib ini nampaknya dalam tanda kutip ya panas ini. Ya, menurut pikiran kita gitu ya. Panas ini. Jadi harus berlomba menciptakan tema-tema kurafat gitu. Supaya ya mungkin sama ya. Kayak Yusuf Mansur itu kayak katanya ada tim pembuat cerita gitu. Ada tim pembuat cerita. Ini tim pembuat cerita nih. Contohnya di Sumansur tim pembuat ceritanya nih. Misalnya cerita kun fayakun. Nah itu ayat kan ada itu. Iya. Kun fayakun. Jadi dibuatlah cerita pedagang gitu kan. Modal 100.000, nanti dia sedekahin. Wah, saya punya tuh 18 buku itu. 100.000 sedekahin. Itu takdir Allah. Ada temannya nanti minta tolong, lu bisa tolong jualin mobil gua nggak? Nah, begitu mobilnya laku, dia dapat bagian. Mobil laku 300 juta kata Yusuf Mansur. Dia kebagian itu 5%. Oh kan gitu. 15 juta. Begitu dengar mobilnya laku, teman-temannya nitip semua, akhirnya punya mobil showroom di pinggir jalan. Modal 100 juta. Ajib nggak? Ajib nggak? Jadi Habib ini mencoba lagi gitu. Jadi, buat tim cerita juga ya. Dibuatin cerita baru. Cerita baru ya kayak tadi itu dia bisa memadamkan api neraka. Sudah itu Ada yang bikin rantai api dari langit. api dari langit. Ada Habib punya anak 13. 13-13-nya wali. Terbang. Bisa bawa emas dari langit. Bisa sampai jebol itu. Alah, itu ada yang percaya, ya ada. Ada. Tapi kalau mau belajar agama ya cerita bullshit itu. Hoak gitu. Hoak itu orang nggak paham ya, bullshit. Kalau emang bisa bawa emas di langit, ngapain dia ceramah-ceramah lagi? Iya, kalau ya kan dia selalu cerita nih, oh, ini kan sakti-sakti ya. Alah. Itu udah berangkat ke Palestina mungkin mereka ngalahin Berangkat Israel. tuh. Banten tuh Israel di sana tuh. Kalau dia bisa terbang. mereka. Iya kan nggak nampak. Waduh, Rantai lah dari langit bisa loh. rantai lah itu Yahudi itu. Jadi ini dalam sisi apa nih kayak produksi nih. Ya, produksi. Habib ini kan dia Habib yang terkenal nih. Ini kalah dalam produksi dan pemasaran.
Kalah marketing gitu. Kalah marketing oleh Sumansur. Iya. Ya kan? Iya. Sumansur kaya ini orang gitu kan. Kaya raya. Dia belajar sama kita, dia kaya gitu. Mungkin gitu. Sumansur ini gurunya kan Habib ini. Iya. Dia datang ke Tarim sana ya kan. Iya, iya, datang ke Tarim. Datang ke Tarim. Cium tangan. Habib sana bilang nih, ini anak dalam bahasa Arabnya nih Galilul Adab ini orang. Galilul Adab tuh ya kurang adab ini. Dia kaya, dia ambil ilmu dari kita gitu kan. Wah, kalau begitu kita kalah dalam pemasaran. Kalah dalam pemasaran harus diproduksi barang baru supaya mendapat konsumen baru gitu. Iya. Nah, itulah dibuatlah cerita-cerita kayak tadi itu. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya ya cerita-cerita itu belum seberapanya, itu ada bukunya. Ya kan? Iya. Ada bukunya tuh, ntar saya liatin dah. Itu dari Sadatul Ashraf gitu. Iya. Ada bukunya tuh. Itu harus dielaborasi gitu. Saya berharap ya Sumansur biar lambat tahunya buku ini. Kalau dia tahu buku ini lebih cepat, dia produksi khurafatnya lebih cepat. Kalah Habib nanti. Iya. Jadi dibuatlah produksi cerita sesat gitu, atau cerita syirik, cerita khurafat. Ini biar ujung-ujungnya ya biar jualan kan lebih ini, marketing bisa lebih jalan gitu. Masa apa nih dia menamakan ini kalau dalam bahasa ini nih para ahwal gitu kan. Iya. Ahwal ini kok ini belajar sama kita kan begitu. Kok sekarang dia bisa menjual cerita, duitnya triliunan, nggak sedekah lagi sama kita, kira-kira gitu kan? Iya. Wah, ini kurang ajar ini, ke gurunya dia durhaka gitu. Akhirnya turunlah pasukan memproduksi cerita. Iya, karena kalau setiap manggung itu mereka cerita, bahkan sampai jual-jual sorbannya itu nggak sebanyak Sumansur. Nggak sebanyak Sumansur. Dapatnya mobil. Dia dapat mobil ya kan? Dapat motor. Ada pernah saya lihat Mobil itu sampai macam-macam loh. Motor gede itu. Ada mobil Kijang, ada mobil BMW, ada mobil Mercy. Ada motor gede pernah itu. Motor gede ada. Kalah ini sorban kalah. Air saktinya kalah, Pak. Kalah. Kalah dia. Jadi timbul sekarang tuh harus diproduksi ini lebih banyak. Intinya mah sedekah itu. Intinya ya supaya jualan di pasar itu kan prospek pasar ini. Iya, prospek pasar. Prospek pasar ya lebih luas. Tapi bagi kita kalau masyarakat ini dia tahu produksi, dia tahu produk, dia nggak mau beli produk abal-abal. Nggak ada cerita. Tapi memang dia tahu nggak kan itu aja masalahnya. Iya. Yang kedua ada juga sekarang nih kayak orang beli produk gitu, karena dia membeli yang mahal mungkin tidak sanggup, kan itu kan? Iya. Yang ada aja lah walaupun tidak bisa dipakai gitu. Kalau cita-cita sedekah yang diceritakan Sumansur itu kan omong kosong, nggak ada yang bisa dipakai gitu. Siapa contoh satu aja? Kalau ada gitu. Ada temennya sendiri. Temannya sendiri itu kan cerita penjual obat di pasar Klewer itu. Temennya sendiri nanti dia dimodalin jadi contoh gitu. Oke.